Baik Bapak Ibu, calon peserta seleksi P3K tahun 2021. Di sini saya akan berbagi tutorial pembahasan soal review pembelajaran 1 untuk modul belajar mandiri bidang pedagogi pada submateri teori belajar. Baik, langsung saja ke soalnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari konseptualisasi, B. Conditioning, C. Stimulus respon, D. Trial and error, E. Saving. Oke, untuk yang soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Trial and error. Kata kuncinya adalah peserta didik melakukan sesuatu, ya, sampai mendapatkan respon yang tepat. Kalau konseptualisasi itu pembelajaran yang mengupayakan individu mampu merespon bentuk-bentuk masalah lain yang relevan dengan konsep yang diterimanya, ya, atau konsep. Kemudian kalau conditioning, pembelajaran yang mengedepankan reward dan punishment, ya, hadiah dan hukuman. Kemudian stimulus respon, ini stimulus dilakukan oleh guru dan direspon oleh siswa, bukan peserta didik yang melakukan sesuatu, itu. Tapi respon ini menunggu stimulus. Kemudian kalau saving ini adalah istilah dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru. Sehingga untuk nomor 1 adalah trial and error. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari. Oke, kita cek dulu satu-satu. Kalau intuitif ini adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Ya, saya katakan tidak rasional, ya, intuisi, berdasarkan intuisi. Kemudian kalau konflik ini terjadi jika terdapat ketidakcocokan antara pemahaman awal, ya, saya singkat pengetahuan awal, dengan informasi baru yang didapat. Kemudian simbolik, ini menggunakan simbol, ya. Tadi di sini adalah visualisasi verbal dengan bentuk perumpamaan dan perbandingan. Ini menggunakan simbol untuk yang C. Nah, yang D inilah jawabannya, yaitu iconic, ya, perumpamaan. Nah, kemudian untuk yang inaktifnya ini upaya memahami lingkungan dengan aktivitas motoriknya, misalnya melalui gigitan atau sentuhan. Oke, lanjut soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Humanistik, B. Cybernetik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Yang soal nomor 3 ini, siswa, ya, yang mengalami proses pembelajaran, kemudian dia yang membangun pengetahuannya, sehingga jawaban yang tepat adalah konstruktivistik. Ya, kalau humanistik ini belajar untuk memanusiakan manusia, jadi kurang cocok dengan yang ini. Kemudian kalau behavioristik ini kan yang tadi menekankan pada perubahan tingkah laku. Kemudian soal nomor 4. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu memecahkan masalah, E. Mampu mengalami sebuah kejadian.
menurut Kolb ya. Ada 4 tipe belajar, yaitu yang pertama itu pengalaman konkret, kemudian selanjutnya yang kedua ini satu pengalaman konkret, yang kedua itu pengamalan aktif reflektif. Dan yang ketiga ini adalah konseptualisasi. Ini yang ketiga. Dan keempat adalah eksperimen aktif. Eksperimen aktif. Nah, untuk tahap konseptualisasi ini, jawaban yang tepat itu adalah siswa mampu memahami permasalahan. Oke, lanjut soal nomor 5. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus respon merupakan ya. Ini sudah tadi, itu teori behavioristik ya, stimulus respon, kemudian reward and punishment itu behavioristik punya. Kemudian soal nomor 6. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali. Nah, kita ketahui bahwa si Habermas ini merupakan salah satu tokoh teori belajar humanistik. Ya, ini tokohnya adalah Habermas membagi 3 tipe belajar. Ini tipe belajar praktis, ini termasuk. Tipe belajar teknis ini termasuk. Belajar emansipatoris juga termasuk. Sehingga pada soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah belajar aktif. Lanjut soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. A. Kemampuan mengemukakan pendapat. Kemudian yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan berkomunikasi. E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Istilah kognitif ini seperti yang kita ketahui, belajar kognitif ya, berarti belajar merupakan proses yang menitikberatkan pada proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek lain yang bersifat intelektualitas lainnya. Berarti pernyataan yang paling cocok untuk istilah kognitif itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, demikian pembahasan soal untuk submateri teori belajar. Jika ada yang mungkin berbeda pendapat, nanti bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman lainnya. Dan sampai jumpa pada video-video pembahasan soal berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.